Selamat sore Sobat Sehat semua. Di tengah masa pandemi COVID-19 ini, kita semua mungkin banyak bekerja dari rumah, belajar dari rumah, work from home. Jadi mungkin kita banyak waktu senggang, waktu kosong. Nah, di sini saya coba menghadirkan video-video edukatif sehingga siapa tahu bisa menemani teman-teman di masa-masa senggang, di waktu-waktu kosong. Hari ini saya akan coba menjawab beberapa pertanyaan yang masuk ke dalam handphone saya, baik dari keluarga, teman, sahabat, masyarakat, karena saya sering membagikan nomor handphone pribadi saya kepada semua orang, sehingga banyak sekali pertanyaan yang masuk ke dalam handphone saya. Mungkin hari ini saya akan coba menjawab secara santai. Saya pilih beberapa pertanyaan yang sekiranya mewakili pertanyaan dari teman-teman semua. Tentunya saya tidak mungkin bisa menjawab satu persatu, tetapi semoga pertanyaan yang saya pilih ini mewakili pertanyaan teman-teman sekalian. Sebelum itu, mungkin ada yang belum mengenal saya, mungkin ada yang baru di channel ini. Saya Dr. Christian Widodo, saya seorang dokter dan juga anggota DPRD Provinsi NTT. Kita mungkin bisa langsung mulai. Pertanyaan yang pertama, ini saya tidak sebutkan nama penanyanya biar kita lebih enak begitu ya kira-kira. Yang pertama, banyak yang bertanya nih, boleh tidak dok pakai masker kain? Karena dulu kan WHO suruhnya kita pakai masker medis, masker bedah itu yang warnanya hijau, hitam, ungu, pink, yang masker medis itu. Nah, ini banyak yang bertanya, boleh tidak dok kita pakai masker kain sekarang ini? Yang pertama, di tengah keterbatasan masker seperti sekarang ini, WHO melakukan penelitian dan ternyata membuktikan bahwa menggunakan masker kain bisa mengurangi faktor resiko penularan itu hingga 70%. Jadi menurut saya setuju, ini bagus sekali. Kalau masker medis itu tidak terbatas, ada dimanapun, itu tidak masalah kita semua menggunakan masker medis. Tetapi ini kan judul besarnya, masker medis ini sedang terbatas, jumlahnya sangat terbatas dan diperuntukkan, diutamakan untuk para tenaga medis dan pasien yang sedang sakit. Nah, sehingga kita yang awam, masyarakat yang sehat, daripada tidak menggunakan sama sekali, lebih baik kita menggunakan masker kain karena bisa mengurangi faktor risiko penularan hingga 70%. Ini WHO melakukan penelitian sehingga sekarang WHO memperbolehkan semua orang menggunakan masker kain. Memang dulu pada awal-awal pandemi ini terjadi, merebaknya virus corona ini, coronavirus ini, memang WHO menganjurkan kita menggunakan masker medis. Tetapi ilmu pengetahuan, ilmu kedokteran itu selalu berkembang dari waktu ke waktu. Jadi bisa teman-teman lihat ditemukan penanganan baru kepada suatu penyakit, lalu ditemukan teknik-teknik operasi baru, ditemukan peralatan medis baru. Jadi ilmu kedokteran itu memang selalu berkembang, long life learning. Jadi makanya kita dokter itu selalu terus belajar, selalu mengikuti seminar-seminar terbaru. Ilmu kita harus selalu diupdate. Di dunia kedokteran itu seperti itu. Makanya itu juga mungkin awalnya WHO menganjurkan kita menggunakan masker medis, lalu seiring jalan berkembang masker medis itu terbatas, lalu WHO mengadakan penelitian sehingga sekarang diperbolehkan kita menggunakan masker kain. Jadi jawabannya boleh sekali dan harus. Ketika kita harus keluar rumah, ini dalam artian untuk urusan yang penting seperti membeli bahan makanan, pergi ke apotik, membeli obat, kita harus menggunakan masker. Dan bagi kita masyarakat ini yang diutamakan adalah masker kain. Pertanyaan berikut, ini banyak juga nih yang bertanya. Ya, ini banyak yang menjadi pro dan kontra. Ini dari teman saya. Gimana dengan bilik disinfektan dok yang jadi pro dan kontra? Apakah itu boleh bilik disinfektan itu? Kan disemprotkan ke kulit manusia. Nah, jadi cairan disinfektan itu sejatinya untuk benda mati seperti handphone. Jadi kalau kita semprotkan ke handphone, gagang pintu, lalu lantai dan sebagainya. Jadi cairan disinfektan itu sejatinya untuk benda mati. Kalau untuk makhluk hidup, untuk manusia itu tidak dianjurkan karena yang pertama bisa menyebabkan alergi, iritasi dan bahkan menyebabkan kanker kulit atau bahasa kedokterannya karsinogenik.
Jadi menyebabkan alergi. Banyak orang yang masuk ke dalam satu bilik disinfektan atau kita bilang disinfektan chamber, itu disemprotkan ke kulitnya, lalu mereka keluar dari situ bisa terasa gatal-gatal, badannya merah semua. Atau bisa juga tidak langsung, reaksi alerginya itu bisa delay. Jadi kira-kira 1 jam setelahnya mereka setelah sampai di rumah baru mulai merasakan gatal dan mulai bengkak satu badan. Jadi cairan disinfektan ini tidak untuk disemprotkan ke manusia, tapi disemprotkan ke benda mati seperti handphone, gagang pintu dan sebagainya. Lalu ada juga yang bertanya, kalau begitu kita ganti cairan disinfektannya itu dengan air dan Dettol saja. Misalkan cairan Dettol yang biasa dipakai di bak mandi, yang biasa dituangkan dan orang pakai untuk mandi. Mereka bertanya, kalau kami ganti dengan campuran cairan disinfektannya air dan Dettol saja, bagaimana dok? Ya itu bisa, tetapi tidak ada jurnal ilmiah, tidak ada kajian ilmiah yang membuktikan bahwa air dan Dettol itu bisa membunuh kuman dan virus itu jika disemprotkan. Nah sehingga saran saya cairan disinfektan itu tidak untuk manusia tetapi untuk benda-benda mati. Pertanyaan yang berikut, ada yang bertanya nih, bagaimana dengan keakuratan RDT, Rapid Diagnostic Test dok, yang pakai pembuluh darah kapiler yang pakai diambil di jari. Ini saya coba menjelaskan dengan bahasa seawam mungkin, semoga teman-teman bisa memahami. Jadi kalau RDT yang kita pakai yang diambil darahnya dari jari itu bisa positif manakala sudah terbentuk antibodi. Jadi biasanya 7 hari setelah terinfeksi COVID-19 tubuh membentuk antibodi. Setelah itu kalau tubuh sudah punya antibodi baru kita melakukan tes itu dan bisa positif. Karena sebelum 7 hari sebelum terbentuk antibodi, ada yang 7 hari, ada yang 2 minggu baru terbentuk antibodi, ada yang di antara 1 sampai 2 minggu, itu tergantung tiap orang. Nah tetapi RDT ini bisa positif manakala kita sudah punya antibodi. Jadi alat ini, RDT ini untuk mengetes ada tidaknya antibodi di dalam tubuh kita. Nah, kalau kita baru terinfeksi hari ini lalu besok kita melakukan RDT, pastikan hasilnya masih negatif. Nanti kita pikir, wah saya negatif nih, saya tidak kena COVID-19, lalu kita keluar, kita berkumpul, kita melakukan arisan, padahal 7 hari setelahnya kita mulai terbentuk antibodi dan RDT itu bisa saja positif atau reaktif. Lalu harus dikonfirmasi ulang dengan pemeriksaan swab tenggorokan, diambil lendirnya. Nah, jadi menurut saya RDT ini keakuratannya memang masih sangat kecil karena seseorang itu bisa reaktif manakala sudah terbentuk antibodi. Itulah kenapa banyak sekali false negatif, kita bilang negatif palsu. Jadi kita merasa negatif ketika di RDT, tetapi sebenarnya kita positif, reaktif. Nah oleh karena itu disarankan setiap kita melakukan RDT harus dikonfirmasi ulang lagi dengan swab manakala dia reaktif. Swab itu diambil lendirnya dari belakang tenggorokan lalu diperiksa dengan alat yang namanya PCR. Jadi kira-kira seperti itu ya, keakuratannya, jawabannya keakuratan RDT itu masih sangat kurang. Pertanyaan yang berikut, bagaimana dengan alat swab PCR? Apakah kita di NTT sudah punya dok? Oke, ini menyambung penjelasan saya tadi yang sebelumnya. Jadi RDT, Rapid Diagnostic Test yang menggunakan darah dari ujung jari, darah kapiler, itu untuk mengetahui antibodi. Jadi virus itu punya antigen, manakala masuk ke dalam badan manusia kita membentuk antibodi untuk melawan antigen ini. Nah, antibodi yang dibentuk tubuh itu yang dites menggunakan Rapid Diagnostic Test yang di ujung jari. Jadi kalau antibodi itu di dalam badan belum terbentuk untuk melawan antigen yang ada di dalam virus itu, maka hasilnya pasti negatif. Nah, kita merasa bahwa wah kita negatif nih, padahal ternyata bisa saja kita terinfeksi karena kita belum terbentuk antibodi. Nah ini yang ditakutkan. Makanya Rapid Diagnostic Test ini banyak menimbulkan kegelisahan baru karena keakuratannya masih sangat rendah. Oleh karena itu kalau di RDT pasien itu di RDT lalu hasilnya negatif, dia harus diulang 7-10 hari kemudian supaya menunggu siapa tahu antibodinya sudah terbentuk sehingga 7-10 hari kemudian bisa terlihat reaktif kalau kita kembali
mengecek ulang menggunakan rapid diagnostic test ini. Kalau rapid diagnostic test ini sejak awal positif atau reaktif, maka kita harus konfirmasi dengan pemeriksaan swab PCR yang tadi ditanyakan itu. Apakah kita sudah punya di sini? Harus dikonfirmasi kembali karena RDT tadi tingkat keakuratannya masih sangat rendah. Oleh karena itu dikonfirmasi kembali, kalau reaktif dikonfirmasi kembali menggunakan swab PCR. Jadi sampelnya diambil sampel lendir di belakang tenggorokan. Nah, alat ini sebenarnya RSU sudah punya. Laboratoriumnya pun sudah dipersiapkan ruangannya dan sebagainya. Tetapi kita menunggu, kemarin itu kita menunggu status bahwa laboratorium PCR swab ini harus dikategorikan BSL 2, Biosafety Level 2. Jadi tidak bisa laboratorium sembarang memeriksakan pemeriksaan PCR ini karena ada spesifikasi tertentu. Contohnya jalannya ke laboratorium itu harus jalan khusus. Kemudian pintu-pintu yang ada di laboratorium itu harus diperlakukan khusus. Tenaga analis, tenaga medis yang masuk ke dalam laboratorium itu juga harus menggunakan pakaian APD, alat pelindung diri lengkap, yang kita bilang hazmat suit atau orang awam bilang baju astronot. Nah, semua ini ada spesifikasi tertentu sehingga laboratorium itu baru bisa menggunakan alat PCR itu ketika dikategorikan BSL 2, Biosafety Level 2. Jadi lab yang di RSU itu sekarang sudah dikategorikan BSL 2 sehingga kita hanya tinggal menunggu reagen. Reagen ini cairan yang harus digunakan bersama alat PCR itu untuk mendeteksi virus corona ini. Nah, reagen ini diperebutkan seluruh dunia sehingga reagen ini memang masih terbatas. Jadi kita menunggu reagen ini datang, laboratorium di RSU itu sudah bisa digunakan. Sampai pertanggal hari ini kita buat video ini, yang saya dengar informasinya reagennya kita sudah mau datang, sudah mau tiba besok. Kalau reagen ini tiba besok, maka mungkin lusa 1-2 hari kemudian kita sudah bisa melakukan tes swab di Kupang ini, di NTT. Pertanyaan yang berikut, bagaimana dengan kartu prakerja, Dok? Apakah ini efektif? Oke, baik. Mungkin sebelum menjawab itu, saya ceritakan sedikit apa itu kartu prakerja. Jadi kartu prakerja ini awalnya adalah bantuan pemerintah, pembiayaan pemerintah kepada masyarakat untuk melakukan pelatihan-pelatihan, menambah skill masyarakat sehingga mereka bisa bekerja sesuai dengan skillnya atau mereka bisa menjadi seorang wirausaha atau berwirausaha. Namun seiring perkembangan karena pandemi COVID-19 ini, pemerintah memasukkan kartu prakerja ini menjadi jaring pengaman sosial, social safety net, sehingga diperuntukkan bagi teman-teman yang di PHK atau yang mendapat pengurangan jam kerja. Nah, pertanyaannya apakah kartu prakerja ini efektif? Jadi menurut saya kebijakan pemberian kartu prakerja ini perlu ditinjau matang-matang, ditinjau kembali oleh pemerintah karena melihat tingkat urgensinya dan efektivitasnya kartu prakerja ini masih rendah. Menurut saya yang urgen, yang penting saat ini adalah pemberian bantuan langsung kepada masyarakat seperti bantuan sembako atau bantuan langsung tunai berupa uang cash. Kalau kita memberikan pelatihan kepada masyarakat, pertanyaannya apakah mereka butuh di saat-saat seperti ini kita memberikan pelatihan. Lalu yang berikut, ketika mereka sudah selesai dilatih, apakah mereka bisa langsung bekerja? Apakah tersedia lapangan pekerjaan untuk skill yang sudah diberikan pemerintah itu? Ini menjadi pertanyaan besar berikutnya. Belum lagi kartu prakerja ini, cara mendaftarnya kita harus melalui website, dibuka beberapa gelombang sehingga banyak masyarakat yang kesulitan mendaftar karena begitu semua mendaftar, semua masuk ke dalam website itu sudah pasti website itu menjadi busy, servernya pasti busy, sibuk, padat, sehingga banyak yang ditolak, susah mengakses website tersebut. Belum lagi teman-teman kita di daerah yang tidak memiliki kuota internet atau teman-teman di daerah yang jaringan internetnya jelek, belum memiliki smartphone dan sebagainya. Jadi banyak kendala terhadap kartu prakerja ini. Jadi menurut saya
kebijakan ini perlu ditinjau kembali. Pertanyaan berikut, dokter lebih suka dipanggil Pak Dewan atau Pak Dokter? Jadi saya coba menjawab ya, sebenarnya dipanggil apapun saya tidak keberatan, bersedia. Tapi kalau dipanggil Pak Dewan itu memang biasa terlihat lebih formal. Biasanya Pak Dewan di belakangnya yang terhormat. Wah, bagi saya itu terlalu tinggi juga. Jadi saya sebenarnya kalau disuruh memilih, kalau harus memilih saya lebih senang dipanggil Dok saja atau Pak Dokter. Tapi saya dipanggil apa saja itu tidak masalah. Pertanyaan berikut, bagaimana Dok dengan sekarang sistem belajar online? Apakah ini sudah efektif dan sudah berhasil? Baik, ini pertanyaan dari wartawan. Jadi saya coba menjawabnya ya, dengan kapasitas saya sebagai anggota DPRD Provinsi NTT yang kebetulan komisi saya adalah Komisi 5 yang membidangi pendidikan. Menurut saya sistem belajar online ini pasti semua tidak terbiasa, semua merasa banyak kekurangan, baik itu guru, baik itu dari pihak pemerintah, baik itu dari pihak siswa, orang tua siswa, semua pasti merasakan banyak kesulitan dan kekurangan daripada sistem belajar online ini. Tetapi inilah pilihan terbaik yang kita punya saat ini, karena di tengah masa pandemi COVID-19 ini tidak mungkin kita berkumpul bersama, belajar di dalam satu kelas bersama, bermain bersama di sekolah, itu sudah tidak mungkin. Jadi daripada kita tidak melakukan apa-apa, proses belajar mengajar itu tidak bisa berjalan, maka pilihan yang terbaik, best option yang ada saat ini adalah sistem belajar online. Nah, yang perlu kita lakukan adalah solusinya, kita meminimalisir kekurangan-kekurangan yang terjadi di dalam sistem belajar mengajar online ini. Contoh, bagaimana dengan evaluasi dari sistem belajar mengajar ini, apakah para siswa bisa memahami bahan ajaran itu dengan baik. Nah, sistem evaluasi ini harus kita perketat, harus ada yang memonitor setiap saat. Lalu, apakah guru-guru ini menjalankan tugasnya di rumah, memberikan pengajaran kepada para siswa. Nah, sistem evaluasi ini yang harus kita perketat. Lalu, bagaimana juga dengan koneksi internet? Apakah sudah sampai ke daerah-daerah? Nah, ini yang harus kita benahi. Pemerintah harus menyiapkan koneksi jaringan internet di semua daerah-daerah. Jangan lagi ada daerah yang belum bisa mengakses internet dan sebagainya. Lalu kemudian, jika sudah bisa mengakses internet, apakah para siswa-siswi kita itu memiliki kuota internet? Gampangnya memiliki pulsa. Pemerintah juga harus memikirkan ini, bagaimana mereka membagikan kuota internet kepada para siswa. Lalu, kalau mereka sudah punya jaringan internet, apakah mereka juga sudah punya smartphone yang mumpuni untuk melakukan proses belajar mengajar? Jadi menurut saya, pasti sistem belajar mengajar online ini banyak kekurangan, tetapi saat ini inilah pilihan terbaik yang harus kita lakukan. Sambil kita mencoba untuk mengurangi beberapa kekurangan-kekurangan yang terjadi di dalam sistem belajar mengajar online ini. Nah, teman-teman, kira-kira itu saja pertanyaan-pertanyaan yang saya ambil. Sekiranya pertanyaan-pertanyaan dan jawaban saya bisa mewakili pertanyaan teman-teman dan saudara-saudara sekalian di rumah. Tentunya saya tidak bisa menjawab satu persatu, tapi semoga ini bisa bermanfaat buat teman-teman semua. Mungkin nanti ada pertanyaan-pertanyaan lain bisa langsung di SMS atau di WA ke nomor handphone saya. Terima kasih, sampai jumpa di video-video edukasi berikutnya. Saya Dr. Christian Widodo, selamat sore dan salam sehat.